Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wikimia. Pemirsa yang luar biasa, sahabat channel Kimia Itu Mudah yang istimewa. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesempatan dan sekaligus kekuatan di dalam menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho darinya. Allahumma amin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita memohon syafaatnya sejak hidup di dunia ini hingga nanti di yaumul kiamah. Allahumma amin. Pemirsa dan sahabat yang saya hormati, kali ini kita melanjutkan video yang kemarin, yaitu tentang kalor reaksi bagian kedua. Kemarin sudah kita pelajari bahwa kalor reaksi atau entalpi reaksi bisa ditentukan dengan menggunakan 4 cara. Yang pertama dengan menggunakan kalorimeter, yang kedua dengan menggunakan hukum Hess, yang ketiga menggunakan data atau tabel perubahan entalpi pembentukan, dan yang keempat dengan menggunakan data energi ikatan. Sekarang kita bahas yang cara ketiga dan keempat. Berdasarkan perubahan entalpi pembentukan standar, zat-zat yang ada dalam reaksi, perubahan entalpi reaksi dapat dihitung dengan rumus. Perhatikan, rumusnya adalah delta H reaksi sama dengan jumlah delta H pembentukan hasil reaksi dikurangi jumlah delta H pembentukan reaksi. Ingat, hasil reaksi itu yang sebelah kanan panah, reaksi itu yang sebelah kiri panah. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut. Langsung kita terapkan dalam contoh soal. Tentukan delta H reaksi pembakaran C26 jika diketahui delta H pembentukan C26 sama dengan min 84,7, delta H pembentukan CO2 min 393,5, delta H pembentukan H2O sama dengan min 285,8 kJ mol pangkat min 1. Penyelesaiannya, kita harus menuliskan dulu persamaan kimia dari reaksi pembakaran C2H6. C2H6 pembakaran artinya bereaksi dengan oksigen dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Kita setarakan sama reaksinya. Jumlah C sebelah kiri 2, kanan harus 2, maka CO2 koefisiennya 2. Jumlah H sebelah kiri 6, maka H2O koefisiennya harus 3. Selanjutnya kita jumlah O sebelah kanan 2 dikali 2, 4 ditambah 3 berarti 7. Maka koefisien O2 sama dengan 3,5 atau 7/2. Dan kalau sudah kita masukkan ke rumusnya, delta H reaksi sama dengan jumlah delta H pembentukan hasil reaksi dikurangi jumlah delta H pembentukan reaksi. Langsung kita masukkan angkanya ini ya. Jadi masing-masing delta H pembentukannya dikalikan dengan koefisiennya. Seperti ini, dikalikan koefisien, akhirnya ketemu hasil akhirnya adalah min 1559,7 kJ. Jadi delta H pembakaran C26 adalah min 1559,7. Harga delta H-nya berharga negatif, artinya reaksinya adalah eksoterm. Ingat kemarin bahwa semua reaksi pembakaran itu adalah eksoterm. Ini data atau tabel delta H pembentukan dari berbagai zat yang nanti akan kita gunakan. Ini tidak usah dihafalkan, ya, nanti di soal diketahui. Tapi yang perlu dipahami ini bahwa delta H pembentukan dari unsur itu sama dengan 0. Misalnya H2 ini 0, O2 0, N2 0, C 0, Fe 0 ya. Pokoknya unsur itu delta H pembentukannya adalah
0, harganya 0 kJ per mol. Oke ya, bisa paham ya sampai sini. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, kemudian ini soalnya nanti dicoba dikerjakan dengan menggunakan rumus tadi bahwa delta H reaksi sama dengan jumlah delta pembentukan hasil reaksi dikurangi jumlah delta H pembentukan bereaksi. Nanti kalau menemukan kesulitan, masih kurang paham, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan cara yang keempat, berdasarkan energi ikatan. Suatu reaksi kimia terjadi akibat pemutusan ikatan-ikatan kimia dan pembentukan ikatan-ikatan kimia yang baru. Pada waktu pembentukan ikatan kimia dari atom-atom akan terjadi pembebasan energi. Sedangkan untuk memutuskan ikatan diperlukan energi. Jumlah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan antar atom dalam 1 mol molekul berwujud gas disebut dengan energi ikatan. Makin kuat ikatan, makin besar energi yang diperlukan. Jadi misalkan ikatan rangkap 2 dengan tunggal, itu nanti tentu harga energi ikatannya berbeda. Oke ya, kita lanjutkan. Ini beberapa data tentang energi ikatan. Misalkan H dengan H 436, kemudian C dengan C tunggal 345, kemudian yang rangkap ini berarti ikatannya lebih kuat sehingga diperlukan energi yang lebih besar. Energi ikatan harganya semuanya positif. Ya, nanti kalau ada soal energi ikatan kok harganya negatif berarti itu salah cetak. Energi ikatan selalu positif. Nah, rumus yang dipakai untuk menghitung delta H reaksi, kalau diketahui energi ikatan, delta H reaksi sama dengan jumlah energi ikatan kiri dikurangi jumlah energi ikatan kanan. Kiri itu artinya bereaksi, kanan itu adalah zat hasil. Sekarang langsung kita terapkan dalam contoh soal. Dengan menggunakan data harga energi ikatan, hitunglah delta H reaksi. CH4 bereaksi dengan 4Cl2 menghasilkan CCl4 dan 4HCl. Nah, ini kita harus jabarkan dulu reaksi yang bentuk molekul ini, kita jabarkan dalam bentuk reaksi struktur seperti ini, digambarkan strukturnya. CH4 itu artinya 1C mengikat 4H, Cl2 itu ikatan antara ClCl tunggal menghasilkan ini CCl4, jadi C mengikat Cl sebanyak 4 dan HCl berarti H dengan Cl sebanyak 4. Ini ya ikatannya. Kemudian kalau sudah kita hitung masing-masing boleh atau langsung masuk ke rumus juga boleh. Ini contohnya kita hitung masing-masing. Sekarang kita hitung dulu yang energi ikatan yang diputuskan. Berarti yang kiri dulu dihitung. Yang kiri ya. Jadi ada 4 ikatan C dengan H. Berarti 4 dikali 4, 15. Hasilnya 1660 kJ. Kemudian 4 ikatan C dengan Cl. Ya, CCl. Bukan C dengan C, C dengan C. Cl dengan Cl ya. Cl dengan Cl ada 4 dikali 2, 43, ketemunya 972. Ini dijumlahkan ketemu 2632. Ini yang sebelah kiri. Dan sebelah kanan, ada ikatan yang dibentuk, ada ikatan antara C mengikat 4Cl. 4 dikali CCl. Jadi 4 dikali 330, ketemunya adalah 1320 kJ. Dari mana? Dari tabel tadi ya. Kemudian 4 kali ikatan H dengan Cl, jadi 4 dikali 432 ketemu 1728. Hasilnya dijumlahkan 3048. Kemudian delta H reaksi sama dengan jumlah energi ikatan kiri dikurangi jumlah energi ikatan kanan, jadi sama dengan 2632 kJ dikurangi 3048 kJ. Hasilnya negatif 416 kJ. Berarti ini reaksinya juga eksoterm. Itu ya, jadi dipahami sampai sini ya. Ini langsung diterapkan ke rumusnya. Energi ikatanya tidak usah dihafalkan, nanti diketahui dalam soal. Nah, ini ada 5 soal. Jadi total ada 7 soal dengan yang tadi. Silahkan dikerjakan, dicoba. Kalau masih menemukan kesulitan, sekali lagi bisa ditulis di kolom komentar. Oke, untuk hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.